Halo teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Widya Lutfianti, mahasiswi semester 6 Institut Setiami, jurusan Administrasi Publik Konsentrasi Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mata kuliah Etika Administrasi Negara modul ke-11 yang berjudul Birokrasi yang Baik dan Kepentingan Umum. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih birokrasi itu? Birokrasi menurut Max Weber adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, di mana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Max Weber memandang birokrasi sebagai arti umum, luas, serta merupakan birokrasi yang rasional. Menurut Max Weber, ada 9 tipe ideal birokrasi yang rasional yang dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Tipe ideal birokrasi yang rasional yang pertama, pejabat secara rasional bebas tetapi dibatasi oleh jabatannya. Yang kedua, jabatan disusun oleh tingkat hierarki dari atas ke bawah dan ke samping dengan konsekuensinya berupa perbedaan kekuasaan. Yang ketiga, tugas dan fungsi-fungsi jabatan dalam hierarki secara spesifik berbeda satu sama lain. Yang keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Yang kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Yang keenam, setiap pejabat mempunyai gaji dan hak untuk menerima pensiun. Yang ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas. Yang kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Menurut Weber 1978 dan Albro 1970, di dalam pemerintahan, kekuasaan publik dijalankan oleh pejabat pemerintahan atau pejabat birokrat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara dan harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpin. Birokrasi di dalam ini mempunyai 3 arti. Yang pertama, sebagai tipe organisasi yang khas. Yang kedua, sebagai suatu sistem atau struktur. Yang ketiga, sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat kerja pada organ negara untuk mencapai tujuannya. Birokrasi dan fungsi pelayanan publik dalam negara administratif, pemerintah dan seluruh jajarannya dikenal sebagai abdi masyarakat, di mana pemerintah harus memberikan berbagai jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keseluruhan jajaran pemerintahan negara dalam suatu birokrasi pemerintahan dapat juga dikenal dengan istilah civil service. Pemerintah beserta seluruh jajaran aparatur birokrasi bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan nasional. Tetapi, itu merupakan kenyataan bahwa peranan pemerintah beserta jajarannya bersifat dominan. Bagaimana menciptakan pelayanan publik yang baik? Menciptakan sistem pelayanan publik yang baik salah satunya adalah strategi reformasi birokrasi dalam pemberantasan korupsi. Apa saja sih tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik? Yang pertama, korupsi bersifat eksternal, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam mengeluarkan izin atau rekomendasi tertentu. Yang kedua, adanya penyogokan atau penyuapan. Yang ketiga, temuan tidak jelasnya format laporan sisa biaya operasional penyelenggara ibadah haji yang disetorkan ke dana abadi umat atau DAU. Dan contoh yang terakhir adalah buruknya sistem pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Setelah kita bahas contoh tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik, berikut adalah strategi untuk menghindari tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik. Aparatur negara wajib berperan sebagai yang pertama, modernisator atau pola pemikiran yang maju. Yang kedua, ada katalisator. Birokrat mampu menjadi penghubung pemerintah dengan masyarakat. Yang ketiga, ada dinamisator atau birokrat sebagai pemandu. Lalu ada stabilisator, dan yang terakhir ada motivator atau teladan. Berat beban tanggung jawab seorang birokrat, diharapkan presiden mampu mengarahkan aparaturnya. Pembahasan yang selanjutnya adalah standar pelayanan publik. Mari kita bahas lebih lanjut. Standar pelayanan publik menurut Ridwan dan Sudrajat. Yang pertama ada prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua ada waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga ada biaya layanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Yang keempat ada produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Kelima, ada sarana dan prasarana. Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Dan yang terakhir, ada kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Munir, tahun 2005, menyatakan bahwa agar layanan dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka si pelaku dalam hal ini petugas harus dapat memenuhi 4 persyaratan pokok, yaitu yang pertama, tingkah laku yang sopan. Dengan sopan santun, orang merasa dihormati dan dihargai selayaknya dalam hubungan kemanusiaan. Yang kedua, cara penyampaian. Penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan dan hendaknya memperhatikan pada prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari penyampaian yang menyimpang. Yang ketiga, waktu penyampaian. Menyampaikan sesuatu hasil olahan yang tepat sangat didambakan oleh setiap orang yang mempunyai permasalahan. Dan yang keempat, ada keramah tamahan. Hanya ada pada layanan lisan baik berhadapan maupun tidak berhadapan. Setelah kita membahas materi-materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tolak ukur atau standar yang digunakan dalam sistem pelayanan publik harus berorientasi pada pelanggan dan memberikan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Demikianlah review mata kuliah Etika Administrasi Negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.